Ya, awal pembuatan piring lidi itu diawali dari bentuk lidi yang seperti ini, yang masih ada daunnya. Kemudian daunnya ini kita buang ini. Kalau untuk sebagian, kalau daun-daun yang muda ini, daunnya bisa dimanfaatkan untuk membuat ketupat. Sehingga lidinya kita buat untuk kerajinan, daunnya ini untuk momen tertentu bisa kita manfaatkan untuk membuat ketupat. Dari lidi seperti ini, kita ambil lidi yang memang utuh dari pangkal sampai ujung yang utuh. Kemudian untuk mengawali, kita membuat belengker seperti ini. Ini dibuat dari 2 buah lidi yang dipasang terbalik, sehingga pucuk ketemu dengan pangkal, pangkal ketemu dengan pucuk, jilid menjadi seperti ini. Kemudian setelah ini sudah terbentuk, maka langkah berikutnya kita menganyam seperti ini. Kita merakit anyaman dasar, pola dasar. Sehingga belengker ini kita buat tanpa ikatan, hanya lilitan saja. Sehingga sama sekali tidak melibatkan kegiatan yang melibatkan ikatan seperti ini. Kita masukkan, baru kemudian kita tarik, kita tata menjadi seperti ini. Sehingga setelah proses ini selesai, baru kita melakukan proses anyaman tubuh. Anyaman tubuh itu seperti ini. Kita setelah ini selesai, baru kita nganyam anyaman tubuh seperti ini. Anyaman ini untuk anyaman tubuh, untuk membentuk piring, kita membuat pola sederhana dengan 4 kali anyaman, 1, 2, 3, 4 anyaman. Atau kalau pesanan ini membutuhkan piring yang ukurannya lebih besar, kita anyam menjadi 6 kali atau 7 kali atau 8 kali, maka lebar piring akan menjadi lebih besar. Sehingga besar kecilnya piring memang tergantung pada pesanan, kepada market. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, baru kita membuat anyaman belakang. Itu sebabnya ujung lidi ini jangan sampai patah, karena lidi-lidi yang akan kita anyam adalah lidi-lidi yang sudah kita sortir. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya manfaat gunting ini kita gunakan untuk yang memotong seperti ini. Seperti ini, begitu seterusnya. Seperti ini terus, terpotong rapi sampai ini betul-betul mepet kepada belengker. Sehingga hasil potongan ini mepet kepada belengker untuk mendapatkan hasil finishing yang lebih rapi. Setelah ini kita potong habis, baru kita masuk ke anyaman yang belakang. Seperti ini. Sehingga anyaman belakang menjadi seperti ini. Kalau ini oke, sudah finishing selesai, sehingga nanti kita potong akhirnya nih, untuk mendapatkan hasil yang lebih rapi akan seperti ini. Seperti ini terus kita potong sampai rapi seperti itu. Maka setelah ini proses ini selesai, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Sehingga prosesnya seperti itu. Sehingga proses dari awal membuat belengker sampai membentuk sebuah piring seperti ini hanya membutuhkan waktu 30 menit. Sehingga saya pikir itu proses yang singkat untuk membuat hasil karya yang bagus. Kalau ingin membuat bentuk variasi yang lebih cantik seperti ini dengan nilai jual yang lebih bagus, ini hanya sekedar membutuhkan waktu sekitar 40 menit dengan perbandingan harga yang akan berbeda. Dengan jumlah lidi yang hampir sama, ini dengan nilai ekonomi yang lebih bagus. Dan untuk seperti ini kita buat juga bentuk yang lebih rapi. Itu sebabnya kita mengedepankan kualitas untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Seperti itu. Untuk satu produk, khusus untuk piring, ini membutuhkan 108 lidi.
108 batang lidi. Kalau kita melakukan perbandingan dengan lidi yang kita kita lihat di pasaran hanya untuk membuat lidi, membuat sapu lidi itu membutuhkan sekitar 300 batang lidi. Kalau sapu lidi itu hanya dijual sekitar 5.000 dengan jumlah lidi sekitar 300 batang lidi. Tetapi untuk membuat piring lidi dengan harga 5.000 ini hanya membutuhkan 108 lidi. Artinya nilai jual lidi sebagai sapu lidi dengan nilai jual lidi sebagai piring lidi tentu harganya akan jauh lebih baik. Seperti itu. Kalau saya menyebutnya mitra, bukan karyawan, gitu ya. Karena kita posisinya setara nih, setara. Sehingga warga di sekitar kami itu ada sekitar 15 yang kita karyakan. Dan itu memang mereka melakukan kegiatan ini di rumah masing-masing, sehingga tidak kita kumpulkan di sini. Kecuali pada momen-momen tertentu, memang kita kumpulkan di sini, khususnya pada saat proses pembelajaran untuk bentuk produk-produk yang baru. Karena kegiatan saya di rumah kan, kalau ada waktu pasti kita menciptakan bentuk-bentuk baru. Nah, untuk mitra-mitra yang berada di dekat kita kumpulkan untuk pengenalan model-model baru. Sehingga ada pelatihan ini selalu kita lakukan selagi ada bentuk-bentuk yang baru. Tetapi kalau untuk mitra yang lebih luas, karena kegiatan di samping kami memproduk di rumah, juga kami aktif melakukan kegiatan pelatihan di luar, bahkan sampai keluar daerah. Sehingga mitra kami itu sudah hampir 500 orang. Itu mitra kami yang kami didik di beberapa tempat. Untuk orang per orang, mereka karena ini kegiatan sambilan mereka setelah kegiatan di rumah tangga, sehingga waktunya kan tidak pasti, kegiatan harian tidak pasti. Kadang mungkin ada waktu 3 atau 4 jam, kadang mungkin ada waktu sehari full, kadang mungkin tidak ada waktu sama sekali karena ada kegiatan keluar. Sehingga mereka rata-rata kegiatan rumah tangga sebagai sebuah kegiatan sambilan ini rata-rata sehari bisa membuat 8-10 piring dengan menjadi kegiatan sambilan. Karena bagi mereka yang kreatif, sambil menonton televisi pun mereka masih bisa membuat kerajinan seperti ini. Sehingga pemanfaatan waktu luang itu betul-betul dilakukan dengan maksimal. Gitu. Sehingga untuk kegiatan ini kita dengan jumlah yang ada itu per hari rata-rata 250 sampai 300 untuk piring lidi. Ini belum termasuk kegiatan yang berupa kegiatan yang dalam bentuk-bentuk yang variasi. Apakah itu yang tempat buah atau bentuk seperti ini untuk vas bunga, tempat lampu dan sebagainya. Sehingga rata-rata segitu. Produk yang ada di kami itu ada sekitar 25 jenis. Bahkan karena setiap saat kami melakukan inovasi, melakukan kreativitas bentuk agar bisa bersaing di pasaran, insya Allah ke depan akan jauh lebih banyak. Gitu. Kalau ingin melihat jenis-jenis model yang variasi yang kami buat, itu bisa di ukmmarket.com.id, ketik Gria Kreatif. Di sana banyak sampel-sampel produk yang kami ciptakan seperti itu. Kita membuat contoh seperti ini, kemudian membuat yang seperti ini juga, sehingga ini kita tawarkan sebagai bentuk tempat buah atau dengan model yang sederhana seperti ini, sehingga ada bentuk perbedaan antara anyaman dasar yang sebelah tangan kiri ini dengan yang sebelah kanan. Dengan harga yang sama, ini variasinya berbeda, sehingga banyak yang kita tawarkan kepada pembeli. Termasuk kita juga mencoba membuat piring yang kotak seperti ini.
Kemudian ada bentuk mangkok yang besar, yang seperti ini. Kalau ini lebih disukai orang-orang Bali. Ini untuk upacara-upacara adat, ini banyak menggunakan bentuk-bentuk yang seperti ini. Sehingga variasi yang kita ciptakan memang banyak sekali, termasuk bentuk yang kecil seperti ini. Ini kita manfaatkan sehingga satu pelepah lidi yang panjang itu kita manfaatkan semua dari ujung sampai pangkal, dari lidi yang pendek sampai lidi yang panjang kita manfaatkan semua. Nah, lidi yang pendek ini kita tidak buang, tapi kita bisa untuk membuat lepek seperti ini. Lepek yang seperti ini bisa untuk tatakan gelas yang panas untuk suguhan tamu, atau bisa kita bungkus dengan rapi. Ini menjadi souvenir untuk pengantin, untuk orang-orang hajatan, sehingga tengahnya bisa kita buat foto calon pengantin pria dan wanita dibungkus rapi. Ini bisa dijadikan sebagai souvenir, sehingga souvenir tidak harus barang produksi industri yang pecah belah, tapi kita bisa ciptakan yang dari lidi. Produk kita ini tentu banyak kelebihannya, karena itu sebabnya produk kami ini disukai dari rumah tangga sampai rumah makan, dari rumah sederhana sampai rumah mewah menyukai produk kami. Karena produk kami banyak keunggulan. Pertama, karena kita terbuat dari lidi, ini akan hemat air. Air digerakkan oleh listrik, maka akan hemat listrik. Karena tidak perlu dicuci, maka akan hemat sabun, akan hemat tenaga. Dan ini anti pecah. Itu sebabnya ini menjadi pilihan rumah-rumah makan. Karena akan terjadi penghematan pengeluaran budget mereka, karena penghematan yang tadi itu. Seperti itu, Pak. Di samping ini juga penghematan yang lain, keunggulan yang lain. Karena ini diproduksi dengan bahan baku yang berkualitas bagus, dengan lidi yang berkualitas bagus, ini berumur jangka panjang. Selagi ini tidak terkena air, tidak kehujanan, tidak terendam air, ini tidak terkena sinar matahari secara terus-menerus, disimpan di tempat yang sejuk, ini akan berumur tahunan, tidak akan cepat rusak seperti itu. Harga yang kami buat sesuai dengan kerumitan yang kami lakukan, sehingga harga yang kita tawarkan ke konsumen adalah harga kompetitif yang tentu kita melihat perbandingan dari pesaing-pesaing kita. Dengan menunjukkan kualitas yang kita tunjukkan, tentu harga yang kita berikan juga harga yang pantas. Kalau yang saya pegang seperti ini, piring sederhana ini, kita jual di pasaran 5.000. Ini untuk harga eceran. Kalau harga grosir kita jual 4.000. Kemudian untuk bentuk yang berbeda juga seperti itu. Contohnya yang ini. Ini tingkat kerumitannya lebih tinggi. Maka kita juga memberikan harga yang lebih layak untuk para pengrajin kita. Tentu akan berbeda dengan yang seperti ini. Sehingga harga yang kita jual variasi sekali. Sehingga yang termurah mulai harga 4.000, yang termahal sampai harga 50.000. Karena kita juga membuat piring dalam bentuk yang jumbo seperti ini. Yang seperti ini. Barangkali ini menjadi piring terbesar di dunia, piring lidi terbesar di dunia. Karena ini dibuat dari bahan khusus, lidi khusus seperti itu. Dan bahan bakunya terbatas. Ini berbeda dengan lidi-lidi yang lain. Seperti itu. Kita mengenalkan produk seperti ini. Seperti ini. Kebetulan ini stok lagi habis. Kita sudah ditarik di grosir-grosir. Kita buat seperti ini. Ini untuk tempat tisu. Ini kita jual 25.000. Dengan ada variasi jahitan seperti ini. Ini sebenarnya dari sisa-sisa potongan piring lidi yang kita buat, kita bisa buat ciptakan seperti ini. Termasuk saya mencoba mengenalkan seperti ini. Ini juga limbah plastik yang mungkin kalau di perkotaan ini menjadi problem pemerintah kota, karena begitu banyak limbah plastik yang terbuang
yang mengotori lingkungan. Sehingga ini kami buat dari botol-botol aqua gelas, sehingga kita rakit menjadi bentuk tas seperti ini. Yang tentu ini juga punya nilai ekonomi yang layak, yang bisa kita tawarkan untuk masyarakat yang lebih luas seperti itu. Sehingga kami mencoba melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang memang diawali dari kegiatan mengelola limbah. Ini lidi kan sebenarnya limbah, kalau di kampung limbah sebenarnya, karena lidi ini akan menjadi sampah pada saat kita tidak manfaatkan. Termasuk ini juga limbah plastik. Sehingga berangkat dari limbah-limbah ini mudah-mudahan juga kita memberikan andil untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat, di samping pemanfaatan yang lebih luas, yang mengurangi sampah yang mengotori lingkungan kita seperti itu.